warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi adik-adik bersama Pak Guru Dinta di Diana Channel. Insyaallah pada kesempatan ini Pak Guru Dinta akan menyampaikan materi Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester genap. Oh ya adik-adik, sebelum menonton jangan lupa ya klik like and subscribe dan komennya ya untuk terus berkembang channel ini. Nah, mari kita belajar surat Al-Ma'un. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Oh iya, adik-adik paling sudah hafal ya surat Al-Ma'un ya. Bapak yakin ya, sudah kelas 5 pasti hafal. Nah, surat Al-Ma'un artinya ayat pertama, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim itu tidak menganjurkan untuk memberi makan, ya kata orang yang mendustakan agama. Kemudian celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Kenapa bisa celaka? Karena orang yang melaksanakan itu lalai ya terhadap sholatnya, karena berbuat ria dan tidak memberi bantuan ya kepada orang-orang yang miskin. Nah itu ya surat Al-Ma'un dan artinya. Nah, mari kita mengenal surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un termasuk jenis surat Makkiyah karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Nah, nama surat Al-Ma'un itu adik-adik diambil ya dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat ke-7 yang artinya yaitu barang-barang berguna atau berharga. Kemudian surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takasur. Nah, surat Al-Ma'un menempati urutan surat yang ke-107 dalam mushaf Al-Quran. Ingat ya, surat Al-Ma'un yang ke-107 dalam mushaf Al-Quran ya. Ingat ya adik-adik. Nah, kemudian apa sih adik-adik isi kandungan surat Al-Ma'un? Nah, mari kita bahas. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang ciri-ciri ya, yaitu orang yang akan celaka ya. Jadi kita ini pasti celaka ya adik-adik jika kita pertama mendustakan agama. Ya, ciri-cirinya itu yaitu menyakiti anak yatim. Jadi kita tidak boleh ya menyakiti anak yatim. Kemudian kita tidak boleh tidak memperhatikan fakir miskin. Jadi kita harus memperhatikan fakir miskin ya. Kemudian kita tidak menolong kepada sesama. Nah, itu ya. Jadi itulah 3 ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Pertama, menyakiti anak yatim, tidak memperhatikan fakir miskin, dan tidak menolong kepada sesama ya. Nah itu isi kandungan yang pertama. Kemudian apa sih yang kedua adik-adik? Nah inilah yang kedua, yaitu orang yang mempunyai sifat riya ya. Pamer. Riya adalah melakukan suatu perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Lawan dari riya adalah ikhlas ya. Jadi kita harus ikhlas ya dalam berbuat kebaikan. Nah itu ya ciri-cirinya ya yang kedua. Kemudian isi kandungan yang ketiga yaitu orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Nah kita tidak boleh sholat lalai ya. Orang yang tidak sholat juga disiksa. Nah, apalagi kita yang sering sholat ya, tapi sholatnya lalai. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, jadi sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Nah, jika ingin Islam kita menjadi kuat, umat Islam menjadi, nah maka kita harus rajin mengerjakan sholat.
tidak boleh bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Misalnya kita harus tepat waktu ya melaksanakan sholat. Jangan sampai di akhir mau maghrib kita baru sholat asar ya. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, kemudian apa sih hikmah dari surat Al-Maun adik-adik? Nah, apa? Pesan surat Al-Maun menyebutkan ciri-ciri sifat tercela. Nah, hal ini dimaksudkan agar umat Islam dapat menjauhi sifat-sifat tercela tersebut. Hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Maun yaitu sebagai berikut. Nah, apa saja? Pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Dan ketiga, ikhlas setiap melakukan perbuatan. Dan keempat, rajin mengerjakan sholat. Nah itu ya hikmah daripada surat Al-Maun. Ingat ya adik-adik, kita harus mencintai, menyayangi anak yatim, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin, ikhlas dalam perbuatan dan rajin melaksanakan sholat. Yaitu hikmah ya. Nah, dalam surat Al-Maun ada beberapa hukum tajwid. Nah, yang pertama idgham ya. Boleh idgham atau idgham samsiah boleh ya. Contohnya bid, din, bid ya. Jadi ada alif lam menghadapi huruf alif lam samsiah yaitu dal. Kemudian yang kedua mad tobi'i. Nah, ada ya mati sebelumnya barisnya kajer. Nah, yang ketiga idhar komariah. Idhar komariah ini disebutnya idhar karena ada alif lam menghadapi huruf idhar yaitu mimnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat idgham bila gunah. Contohnya fawailul lil musallin. Ada tanwin menghadapi huruf lam yaitu idgham bila guna. Dan yang kelima ada ikhfa. Ang, nah itu dengung ya, ang solatihim. Dan yang keenam idhar sapawi. Karena ada mim mati menghadapi huruf idhar sapawi yaitu ya. Contohnya hum yuro'un. Nah itu ya hukum bacaan tajwid di surat Al-Maun. Nah, inilah akhir daripada kesimpulan materi pendidikan agama Islam surat Al-Maun. Pertama, surat Al-Maun termasuk jenis surat Makkiyah. Yang kedua, nama surat Al-Maun diambil dari kata Al-Maun yang terdapat pada ayat ke-7 yang artinya barang-barang berharga atau berguna. Yang ketiga, kesimpulannya kandungan surat Al-Maun yaitu orang yang mendustakan agama, orang yang mempunyai sifat ria atau pamer, orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Nah, itu ya kesimpulan pada materi kali ini ya tentang surat Al-Maun. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat, hikmah dari surat Al-Maun mencintai dan menyayangi anak yatim. Nah, kita harus mencintai ya. Kemudian menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ikhlas setiap melakukan perbuatan. Dan yang keempat, kita harus rajin melaksanakan sholat. Itu ya hikmahnya, jangan lupa ya adik-adik. Kita laksanakan hikmah daripada surat Al-Maun ya. Nah, terima kasih adik-adik sudah menonton video materi pendidikan agama Islam dari Pak Guru Dinta. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga channel YouTube Pak Guru Dinta terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.